Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara Miftahul Jannah di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya, bertanya, apakah boleh wakalah dalam seputar emas? Misalnya, karena terlalu jauh tempat tinggal saya sebagai penjual emas, saya titipkan atau saya wakilkan ke orang tua saya. Jadi bagi teman-teman yang mau beli, bisa ke orang tua saya, bagaimana hukumnya? Taib, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Miftahul Jannah atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dan kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam jual beli emas, ada dua kemungkinan. Jual beli emas dengan barang non-ribawi, seperti emas dijual belikan dengan beras, emas dijual belikan dengan baju, emas dijual belikan dengan kendaraan, emas dijual belikan dengan hewan ternak, maka ini bebas. Bebas. Anda jual beli secara tunai atau non tunai. Karena Nabi telah menyatakan, fabi'u kaifa syi'tum. Juallah sesuka hatimu. Kalau memang beda jenis, beda pemanfaatan barangnya. Satu adalah standar nilai, yaitu emas atau perak atau uang. Yang kedua adalah barang yang non ribawi atau barang ribawi tapi beda pemanfaatannya, beda kegunaannya. Kemungkinan kedua, ketika menjual emas dengan sesama emas atau dengan perak atau dengan mata uang yang berlaku saat ini. Maka ada dua kemungkinan lagi. Kalau dijual dengan sesama emas, maka harus sama timbangannya dan juga tunai. Betul-betul terjadi serah terima fisik antara penjual dengan pembeli. Ini emas saya dan mana emas Anda. Ketika transaksinya dengan perak misalnya, maka syaratnya harus tunai walaupun beda timbangan. Sekilo perak dijual dengan misalnya 1 on emas. Boleh, tetapi lagi-lagi syaratnya harus tunai. Ini peraknya dan ini emasnya. Tidak ada yang tertunda. Semuanya telah selesai diserah terimakan ketika akad. Tetapi ketika transaksinya dengan uang, maka uang itu dianggap sebagai alat transaksi yang berbeda dari emas dan perak. Sehingga ketentuannya sama dengan ketika menjual emas dan perak atau dengan perak. Yaitu harus tunai. Harus tunai, ini uangnya dan ini emasnya. Tidak boleh ada jeda waktu bahwa emasnya hari ini, uangnya besok, atau sebaliknya uangnya hari ini, emasnya sepekan lagi. Ini tidak dibenarkan dalam Islam, itu disebut dengan riba nasiah. Karena tidak memenuhi kriteria tunai. Nah, untuk memenuhi kriteria tunai itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda sebagai pemilik langsung bertransaksi dengan penjual tanpa melalui perwakilan. Maka ini boleh. Opsi kedua, Anda memiliki karyawan. Seperti halnya Anda ketika di toko Anda sendiri. Yang bertransaksi itu bukan harus Anda. Tidak selalu Anda. Karyawan Anda pun mewakili Anda dalam transaksi. Mereka bukan pemilik, tetapi mereka punya kuasa. Mereka mendapatkan kewenangan untuk melakukan transaksi dari siapa? Dari pemilik. Mereka telah diizinkan oleh pemilik untuk melakukan transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh penjual atau pemilik. Maka ini juga memenuhi kriteria tunai. Karena karyawan Anda akan menyerahkan emas dan pembeli akan menyerahkan uang secara lunas. Tidak ada yang terhutang sedikit pun. Demikian pula halnya bila perwakilan ini terjadi di tempat yang jauh. Anda punya toko kedua di kota lain. Anda berdomisili di kota Surabaya, toko kedua Anda di kota Jember misalnya. Sehingga yang menjaga toko yang di Jember ini semuanya adalah karyawan Anda. Maka karyawan Anda dalam hal ini mewakili Anda. Selama karyawan Anda menyerahkan emas dan pembeli menyerahkan uang secara tunai lunas di saat akad, maka ini memenuhi ketentuan hukum. Sehingga halal. Demikian pula kalau ternyata yang mewakili itu
keluarga Anda, orang tua Anda, adik Anda, anak Anda, atau sahabat Anda. Maka selama ketika transaksi itu betul-betul terjadi, ini emasnya dan ini uangnya, betul-betul kesepakatan jual beli itu terjadi di saat yang sama dengan serah terima fisik emas dan uangnya, maka itu halal. Maka itu halal. Tetapi ketika Anda telah melakukan transaksi by phone, WA, atau alat transaksi yang lainnya, baik sepakat saya beli emasnya dari Anda senilai misalnya 15 juta, saya transfer, kemudian Anda katakan silahkan ambil emasnya di bapak saya akan kirimkan besok, saya akan kirimkan 2 hari lagi, silahkan Anda bisa ambil di orang tua saya, maka ini tidak memenuhi kriteria tunai. Kenapa? Karena akadnya telah terjadi jauh hari atau berbeda waktu dengan ketika serah terima emas. Ya. Sehingga kalau memang Anda ingin mewakilkan, kirim terlebih dahulu barangnya kepada orang tua Anda atau wakil Anda di kota tersebut. Kemudian kalau barang itu sudah ready stock, ada yang ingin membeli dari jarak jauh, Anda persilakan dia datang, silakan datang ke cabang saya, toko cabang saya, atau datang ke sahabat saya, datang ke orang tua saya, silakan pilih emas yang Anda mau. Saya kasih harga Anda 1 gramnya misalnya 1 juta, silakan Anda pilih di sana. Kalau memang Anda berminat silakan beli, kalau tidak juga tidak apa-apa. Sehingga kesepakatan jual beli itu terjadi antara pembeli dengan perwakilan Anda. Bisa orang tua Anda, bisa saudara Anda, bisa karyawan Anda, bisa sahabat Anda. Tapi intinya kesepakatan jual beli itu terjadi bersamaan dengan serah terima fisik barang. Ya, ini saya beli, saya jual, dan ini barangnya, ini uangnya. Bukan terjadi akad dulu, baru kemudian konsumen, pembeli, Anda suruh untuk datang ke orang tua Anda untuk mengambil barang, atau menunggu barang akan dikirimkan dan kemudian nanti akan diserahkan oleh orang tua Anda atau kerabat Anda. Ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan syariat yang mensyaratkan jual beli emas dengan uang itu secara tunai. Wallahu ta'ala alam.